Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Arifasa Putri dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, di sini ada dua sub pembahasan. Yang pertama itu politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Yang kedua itu peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kita akan membahas tentang politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Nah, di sini politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Yang pertama itu Indonesia selalu bersikap netral di tengah ketegangan dunia, yang mana pada saat itu adanya perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Yang kedua itu politik luar negeri Indonesia masa demokrasi liberal, yakni menggagas konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok. Dan yang ketiga itu politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin, yaitu menghapus imperialisme dan kolonialisme. Dan yang keempat, politik luar negeri Indonesia masa Orde Baru, yaitu menggagas ASEAN, ikut dalam APEC dan KTT non-blok, dan bergabung dengan OPEC. Selanjutnya yang nomor 5, politik luar negeri Indonesia masa reformasi oleh kondisi dalam negeri. Nah, di sini disesuaikan dengan kondisi dalam negeri Indonesia itu sendiri. Selanjutnya kita membahas tentang peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Yang pertama itu peran Indonesia yang pertama itu mengikuti konferensi Asia Afrika atau mengadakannya di Bandung, lalu ikut misi Garuda, lalu kita mengadakan deklarasi Juanda, masuk gerakan non-blok dan pembentukan gerakan non-blok, masuk ASEAN, masuk dan membentuk organisasi konferensi Islam, lalu mengadakan Jakarta Informal Meeting. Nah, kita coba akan membahas tentang konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika, pencetus pertama kali ini oleh Sir John Kotelawala dari Sri Lanka. Yang kedua Ali Sastro Mijojo dari Indonesia. Selanjutnya ada Jawaharlal Nehru dari India. Selanjutnya ada UNU dari Burma. Dan terakhir Muhammad Ali Jinnah dari Pakistan. Selanjutnya KAA ini atau Konferensi Asia Afrika ini dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 25 April di Bandung. Hasil keputusan Konferensi Asia Afrika ini yaitu meliputi Basic Paper on Racial Discrimination and Basic Paper on Radioactivity atau yang biasa disebut dengan Dasasila Bandung, yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia. Oke, selanjutnya ada misi Garuda. Misi Garuda ini merupakan bentuk dukungan Indonesia kepada PBB untuk menciptakan perdamaian dunia. Misi Garuda ini bertugas sebagai peacekeeping force atau pasukan pemeliharaan perdamaian. Selanjutnya beberapa konflik yang pernah diredam misi Garuda itu meliputi ada konflik di Kongo, konflik di Vietnam, konflik di Timur Tengah, konflik di Kamboja, dan konflik di Bosnia. Selanjutnya misi Garuda ini juga melaksanakan kegiatan amal, pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, pengobatan serta pendidikan bagi anak-anak di sekitar wilayah konflik. Oke, selanjutnya Deklarasi Juanda ini sebagai usaha bangsa Indonesia memperjuangkan batas wilayah laut negara. Nah, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintahan Indonesia mengeluarkan sebuah pernyataan yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Batas teritorial Indonesia menjadi 12 mil, diukur dari titik terluar pulau-pulau di Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 yang berisi tentang perairan Indonesia memperkuat Deklarasi Juanda. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gerakan non-blok.
gerakan non-blok ini merupakan perang dingin pasca Perang Dunia Kedua, melatar belakangi pembentukan gerakan non-blok atau GNB. Selanjutnya, pada tanggal 5 sampai tanggal 12 Juni 1961, diadakan pertemuan antara negara-negara non-blok di Kairo, Mesir. Oke, selanjutnya gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini merupakan perang dingin pasca Perang Dunia Kedua, melatar belakangi pembentukan gerakan non-blok atau GNB. Nah, pada tanggal 5 sampai tanggal 12 Juni 1961 diadakan pertemuan antara negara-negara non-blok di Kairo, Mesir. Pemrakarsa GNB yaitu Soekarno dari Indonesia, Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, Gamal Abdul Nasir dengan Kwame Nkrumah dari Ghana, dan Jawaharlal Nehru dari India. Selanjutnya, konferensi tingkat tinggi KTT GNB pertama kali diadakan pada 1 sampai tanggal 6 September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Selanjutnya ada Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN. Nah, di sini ASEAN merupakan kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara yang terbentuk karena perasaan senasib bekas negara terjajah. Selanjutnya, ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN secara resmi terbentuk setelah penandatanganan Deklarasi Bangkok. Nah, di sini 3 pilar komunitas ASEAN. Yang pertama itu ASEAN bidang politik dan keamanan, ASEAN bidang ekonomi, dan selanjutnya ASEAN bidang sosial budaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Organisasi Konferensi Islam atau kita biasa disingkat dengan OKI. Nah, pembentukan OKI ini dilatar belakangi peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada tanggal 21 Agustus 1969. Nah, OKI ini atau Organisasi Konferensi Islam ini mengadakan konferensi tingkat tinggi atau biasa disingkat dengan KTT 1 Islam pada tanggal 22 sampai tanggal 26 September 1969 di Rabat, Maroko. Nah, selanjutnya ini KTT 1 Islam menghasilkan deklarasi Rabat Uang, menegaskan keyakinan atas agama Islam serta penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi pada manusia. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu ada Jakarta Informal Meeting. Nah, di sini Jakarta Informal Meeting ini peristiwa penggulingan kekuasaan pemerintahan di Kamboja pada tahun 1975 dan perang antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1979, melatar belakangi pelaksanaan Jakarta Informal Meeting atau biasa disingkat dengan JIM. Nah, Indonesia sendiri pun berperan dalam melestarikan konflik di Kamboja Vietnam dengan mengadakan JIM atau Jakarta Informal Meeting 1 pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Juli 1988. Kemudian diadakan Jakarta Informal Meeting kedua pada tanggal 1 sampai tanggal 18 Februari 1989. Selanjutnya, hasil pelaksanaan JIM 1 atau Jakarta Informal Meeting 1 dan Jakarta Informal Meeting kedua dilaporkan Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas dalam KTT ASEAN di Brunei Darussalam pada tahun 1989. Nah, keberhasilan Indonesia itu sendiri dalam mengadakan JIM 1 atau biasa dengan Jakarta Informal Meeting 1 dan Jakarta Informal Meeting 2 semakin meningkatkan kepercayaan negara-negara ASEAN terhadap Indonesia. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rifasa Putri. See you.